Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ya. kabar Anda semua? Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Ini sudah memasuki hari ke-10 pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan tetap semangat nih. Seperti saya lihat Bang Said Didu sebenarnya kelihatannya lebih banyak itikaf di masjid ya, tapi saya culik sebentar. Gitu ya Bang Said Didu ya. Alhamdulillah, berbanyak beribadah dulu bulan puasa. Ya, tetapi tentu kita tetap ngupdate pada viewer kita ya tentang berbagai perkembangan, terutama masalah ekonomi Indonesia. Saya beberapa waktu yang lalu membaca berita Pak Luhut menyebutkan bahwa Indonesia itu akan menjadi pasar mobil listrik di ASEAN. Ini menarik juga nih statementnya ini, dan kalau saya lihat kan memang sangat memungkinkan karena Indonesia ini kan sekarang punya salah satu tambang nikel terbesar di dunia ya, Bang Said Didu ya. Saya sih yang saya tunggu adalah bahwa pernyataan bahwa Indonesia dapat rezeki dari Allah atas berkembangnya teknologi mobil listrik. Dulu tahun 70-an kita bersyukur karena punya minyak, berkembang mobil pakai BBM, sekarang berkembang mobil listrik, dan ternyata komponen utama mobil listrik adalah baterai tentunya. Kalau teknologi lain kan sudah ada baterai yang menentukan. Baterai ini komponen utamanya adalah nikel, dan kita tahu bahwa nikel yang kita adalah perusahaan paling memiliki potensi nikel terbesar di dunia. Saya ingin sampaikan bahwa Indonesia itu cadangan dunia ada 23,7% di Indonesia, kemudian diikuti Australia 21,5%, Brazil 12,4%, Rusia 8,6%, Filipina 5,4%, Afrika Selatan adalah 4,2%, Cina adalah 3,2%. Jadi itu potensi nikel yang ada di Indonesia, sehingga mobil listrik itu sangat tergantung dari baterai, dan baterai sangat tergantung pada nikel. Nah, sumber daya yang kita miliki, sumber daya itu adalah kira-kira yang ada di alam, itu adalah ada sekitar 11,7 miliar ton ore itu adalah cadangan nikel, kemudian cadangan yang sudah terbukti yang sudah terdeteksi 4,5 miliar ton. Kemudian dari situ kita lihat biji nikel yang kadarnya, jadi di nikel itu di tanah itu hanya sekitar 1,7%. Nah, ini yang di atas 1,7% itu yang terbukti 930 juta ton. Kemudian yang di bawah 1,7% itu 3,66 miliar ton. Nah, sekarang kita bicara smelter. Nanti saya akan bicara bagaimana penguasaannya sekarang dan bagaimana Indonesia memanfaatkan rezeki nomplok dari Allah ini. Smelter itu nikel, yang tanah yang mengandung nikel yang namanya ore itu ore ya. Kemudian itu yang sudah dibangun di Indonesia yang beroperasi sudah 30-an, kemudian yang sedang konstruksi 61, yang sedang perencanaan 47, jadi kira-kira ada 138 smelter di Indonesia. Waduh, nah, ini gede-gedean ya ini. Ya, ini besar-besar bangunan smelter untuk nikel ini ya. Nah, itu setelah masuknya Cina banyak sekali. Nah, nanti saya jelaskan petanya ke depan. Sekarang kita tahu bahwa nikel yang ada sekarang itu kan yang dikenal sekali dulu adalah PT Aneka Tambang, yaitu milik yang ada di Aneka Tambang. Kemudian ada Inco itu yang juga ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Itu adalah pemilik smelter yang paling tua di Indonesia dan dunia. Nah, tapi sekarang sudah disalip oleh masuknya perusahaan tambang Cina dan membangun smelter besar-besaran. Nah, itu yang terjadi di Morowali dan berbagai tempat di Sulawesi Tenggara, juga di Maluku. Jadi bukan hanya di Morowali yang terkenal karena itu yang terkenal karena banyak tenaga kerja asing yang masuk yang dianggap tidak ilegal. Nah, sekarang Mas Hersu, nah sekarang yang perlu diantisipasi adalah pertama, ini dunia sudah melihat bahwa Indonesia akan menjadi penentu. Jadi saya mau mengoreksi pernyataan itu. Sebenarnya harusnya pernyataan begini. Indonesia akan menjadi penentu berkembangnya mobil listrik di dunia. Itu menjadi penentu, bukan menjadi pasar. Bukan pasarnya ya, bukan pasar. Ya. Kalau kita jadi pasar sudah lama, nanti berganti lagi dari pasar mobil Jepang,
yang BBM menjadi pasar mobil listrik. Itu menurut saya pernyataan itu. Jadi harusnya Indonesia menjadi penentu perkembangan mobil listrik di dunia. Itu menyatakan karena nikelnya ada di dunia, ada di Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah ini perusahaan, kita tahu bahwa masuknya tambang Cina ke Indonesia banyak sekali akhir-akhir ini, dan saya tidak tahu nggak punya data berapa persen tambang nikel yang sudah dikuasai oleh asing di Indonesia. Karena mereka masuk bukan atas nama asing, tapi nama orang lain, tapi sebenarnya di belakangnya adalah asing. Itu yang kita harus waspada. Nah, yang kedua, smelter ini yang membangun smelter besar-besaran adalah dari Cina. Nah, kita tahu bahwa pembangunan mobil listrik itu ada dua sumbernya, ada mobil listriknya sendiri dan baterainya. Oke. Nah, baterainya ini ada dua sumber, ada dua masalah lagi, adalah pemilik nikelnya dan pemilik teknologi pembuatan baterainya dan industrinya. Nah, sekarang kita tahu Cina sudah menguasai smelter di Indonesia. Tambang juga kemungkinan sebesar sudah dikuasai, sebagian besar dikuasai. Kemudian smelter berarti bahan baku dikuasai oleh perusahaan Cina. Sekarang saya mendengar bahwa BUMN lewat Erick Thohir sudah beberapa bulan lalu berunding dengan perusahaan Cina untuk membangun baterai bersama BUMN. Jadi Anda bisa bayangkan. Dari hulu sampai hilir sudah dikuasai mereka ya soal ini ya. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita menjadi lagi penonton terhadap terhadap nikel. Itu yang ini masalahnya, karena problemnya ini dikuasai dari hulu sampai hilir. Seperti Mas Yesus katakan tadi, tambangnya dikuasai, smelternya dikuasai, industri pengolahan baterainya dikuasai. Karena BUMN yang diarahkan untuk membantu industri baterai itu diarahkan bekerja sama dengan Cina. Itu Mas Heri. Oke, tapi saya sempat membaca ini, Pak Luhut memang sudah menyinggung soal Cina nih. Kata Pak Luhut, keputusan pemerintah itu sekarang membuat Jepang marah pada Indonesia gitu, karena karena kan selama ini kalau Jepang menawarkan hybrid ya, jadi transisi dari bahan bakar fosil ke listrik. Sementara kalau sekarang kan kebijakan pemerintah Indonesia langsung lompat ke mobil listrik. Nah, jadi menurut Pak Luhut itu tidak ada urusannya sebenarnya dengan dekat dengan Cina, tapi justru dengan ini Indonesia akan mendapat banyak nilai tambah dari eksploitasi nikel di Sulawesi lah saya sebutnya ya, karena ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tengah, dan ada Sulawesi Tenggara ya. Ya, ada Maluku, ada Papua juga sedikit. Nah, begini Mas, itu kan dari pasar mobilnya. Saya sangat paham Jepang seperti itu. Kenapa dia mengharapkan hibrid? Karena teknologi pabriknya di Indonesia adalah pabrik yang menggunakan BBM. Kalau dia lompat ke listrik, maka dia tidak akan langsung tutup pabriknya. Itu normal saja. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah jangan sampai nikel ini dikuasai dari hilir sampai hulu untuk produksi baterai, sehingga Indonesia gigit jari. Itu saja sebenarnya. Nah, karena kenapa? Ini bahaya sekali kalau dia kuasai semua. Begini, kenapa tidak bahaya kalau satu tempat? Begini, ini kan industri baterai sangat tergantung pada smelter kan, hasil smelter daripada pengolahan nikel. Nikel sangat tergantung dari pemilik tambang. Nah, kalau tambangnya sudah dikuasai, smelternya dikuasai, pabrik baterainya sudah dikuasai, maka dia bisa mendikte benar-benar Indonesia. Dia bisa mendikte Indonesia, walaupun nikel itu ada di Indonesia, tapi dia sudah mendikte karena semua dikuasai. Oke, saya pernah bertemu dengan seorang pemilik tambang, kebetulan dia orang Indonesia di sana. Menurut dia sampai sekarang ini bahkan para pengusaha Cina itu sudah membentuk kartel, sehingga yang menentukan harga itu pengusaha-pengusaha Indonesia tunduk pada kartel pengusaha Cina yang ada di Sulawesi itu. Itu data itu benar, dan mereka ini banyak sekali memakai pseudo perusahaan di Singapura gitu. Padahal sebenarnya pemiliknya orangnya itu aja, berkeluarga, tapi ya, itu bisa ditelusuri sebenarnya siapa pemilik perusahaan tersebut. Jadi saya takutnya sudah terjadi kartel di pengusahaan tambang, kartel di smelter, dan kartel nanti di pembangunan industri baterai.
Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang perlu dijaga adalah sekarang jangan sampai nikel ini dikuasai dari hilir sampai hulu oleh suatu negara dengan alasan kerjasama, sehingga nanti Indonesia hanya terdikte oleh keinginan mereka. Itu sebenarnya, Mas Yertu. Ini rezeki yang sangat dari Allah, ini sangat sangat besar apabila Indonesia bisa secara mandiri menentukan arah pengembangannya. Jadi problemnya apa? Mengapa kemudian kita menyerahkan tambang itu ke Cina, bahkan kemudian juga smelternya ke Cina, sampai juga pabrik akinya itu juga ke Cina? Saya pikir ini kan pandangan bahwa harus segera berinvestasi, itu kan pandangan itu yang dilakukan. Jadi benar-benar mengutamakan investasi sehingga saya aneka tambang itu sejak zaman Belanda adanya. Tapi kenapa bukan aneka tambang yang dibesarkan? Dan kenapa mesti Cina yang diundang? Kalaupun diundang, kenapa nggak diminta kerjasama dengan aneka tambang? Kan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya kan begitu. Kenapa dia dikasih privilege macam-macam? Bagaimana aneka tambang Inco bersaing dengan Cina yang masuk dengan diberikan fasilitas berbagai macam fasilitas, termasuk bebas pajak. Nah, itu nggak bisa bersaing dengan yang sudah ada. Itu masalah. Oke, ini kan agak masuk akal kalau seperti itu. Bukan kemudian kenapa perusahaan asing yang justru diberikan kemudahan-kemudahan sementara kita sendiri tidak mendapatkan proteksi? Ya itu nggak masuk akal, tapi alasannya butuh investasi. Tapi kan investasi kalau menguntungkan negara, oke. Tapi kalau nggak menguntungkan negara, buat apa investasi? Itu kan sama dengan menjual sumber daya alam. Beda loh, investasi dengan menjual sumber daya alam. Menyerahkan penguasaan sumber daya alam. Itu memang ada pabriknya, tapi nggak ada manfaatnya bagi Indonesia. Ya, belum lagi persoalannya saya banyak dengar kemarin kalau kita sudah ngomong pabrik nikel, ini kan tenaga kerja juga ya, banyak sekali tenaga kerja terutama Cina yang masuk berbondong-bondong, dan kita sering sekali itu mendengar kabarnya dan juga menimbulkan konflik dengan tenaga kerja lokal. Ya, itu saya pikir dampak lain, dan itu secara nyata, tapi kan selalu dinyatakan, bahkan peraturan ketenagakerjaan kan diubah demi masuknya Cina, kan berbagai perusahaan ketenagakerjaan diubah. Jadi kita tidak bisa lagi menganggap bahwa ini ada keberpihakan, karena undang-undang yang diubah, peraturan yang diubah demi masuknya, demi memuluskan keinginan Cina. Jadi saya bayangkan, Mas, sekarang aja sudah bisa mengubah undang-undang demi investasi dari Cina, apalagi ke depan nanti kalau berkuasa bisa diubah semua undang-undang demi kepentingan mereka. Oke, solusinya bagaimana, Mbak? Atau sarannya apa yang Anda lakukan? Kan satu, pemerintah ingin tentu saja alasannya kan selalu saja pertumbuhan ekonomi, gitu, menampung tenaga kerja dan sebagainya. Karena itu investasi harus masuk. Tapi Anda tadi melihat bahwa untuk apa investasi masuk kalau kemudian sumber daya alam kita dikeruk dan tidak ada manfaatnya buat bangsa ini? Kita harus mengulangi, Mas. Saya ulangi lagi. Tujuan investasi adalah agar meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang manfaatnya dinikmati oleh negara dan rakyat, menampung tenaga kerja, membayar pajak, dan lain-lain. Itu tujuan investasi. Kalau investasi sudah tidak mencapai tujuan itu, maka tidak ada lagi namanya investasi. Itu ada namanya aneksasi. Jadi aneksasi adalah mengundang orang menguasai sumber daya alam dan tidak ada manfaatnya dari negara. Itu adalah aneksasi. Investasi adalah mengundang investor untuk masuk ke negara untuk mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Nah, kalau menurut saya, kalau tidak ada manfaat bagi negara, itu adalah aneksasi. Saya kasih contoh, perusahaan nikel sekarang yang masuk itu kan satu dibebaskan pajak, memasukkan mesin-mesinnya dia, tidak beli dari Indonesia, membungkam bank mereka, kemudian menjadikan tenaga kerja asing dari mereka, dan itulah yang terjadi. Sehingga menurut saya ini bukan investasi yang sebenarnya. Ya, tapi apa pilihannya yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Di satu sisi ketika pemerintah ingin dengan tadi alasannya menggerakkan roda ekonomi, juga menampung lapangan pekerjaan tadi. Ya, saya sederhana bahwa tetap tujuan investasi, bahwa itu harus ada manfaat bagi negara dan tidak boleh aneksasi. Itu aja sebenarnya. Itu kriteria. Pertanyaannya, apakah tidak ada investor lain di luar Cina, Bang Said? Itu kenapa kemudian? Nah, sebenarnya mungkin saja ini kan belum di menurut saya dilelang saja ke dunia gitu kan. Ini kan dengan Cina ini kan perundingan langsung. Jadi minta izin langsung dengan minta macam-macam. Fasilitas macam-macam. Nah, negara lain mungkin nggak biasa seperti itu.
Jadi ini terkesan memang pemerintah memberikan karpet merah untuk para pengusaha Cina di dalam tambang nikel ini. Kalau saya sih agak susah dibantah. Kalau menyatakan tidak memberikan karpet merah, agak susah dibantah. Oke. Jadi kalau sekarang sudah terjadi ini, berapa persen penguasaan para pengusaha Cina ini di sektor nikel ini? Sangat susah. Kalau smelter sangat besar, sudah kalah. Tapi yang penguasaan tambang itu sangat susah ditelusuri siapa pemiliknya. Karena itu pseudo nama-nama yang masuk nama-nama nomine. Nomine itu orang lain tapi orang di belakangnya. Nah itu di perusahaan tambang dan smelter juga nomine yang banyak. Tapi orang yang punya intelijen, saya punya data, itu sebenarnya orangnya itu aja. Tapi yang muncul di publik secara hukum bukan orang itu. Jadi ini semacam ada mafia nikel ya, atau kartel nikel di sini. Oke. Yep. Ya, baik Bang Said, itu mudah-mudahan saja suara Anda masih didengar. Karena kan dulu Anda bagaimanapun diminta untuk menjadi penasihat dari semacam penasihat tidak resmi dari Menteri BUMN. Dan situasi begini karena Anda mungkin akan lebih efektif kalau Anda menyampaikan melalui forum ini. Ya, terima kasih Mas Ersu. Selamat sore. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.